sama seperti konten kreator lain itu nasihatnya tuh tetap satu, konsisten, harus konsisten. Jangan sampai kita bikin konten sekarang terus habis itu sebenarnya karena dari dulu tuh emang udah suka bikin konten ya, jadi kayak ya ngalir aja gitu bikin kontennya. Tinggal satset kayak gitu. Karena dari dulu ya emang berkecimpungnya di area-area kreatif kayak gitu. Jadi ya kita temukan sambil berjalan sih. Sambil lihat referensi. Sambil lihat referensi juga, benar. Sebenarnya kesalahan umum yang dibuat para TikToker atau konten kreator pada umumnya tuh mereka baru mulai udah pingin semuanya tuh perfect kayak gitu. Halo Sobat Argia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah bersama Mbak Rizka nih, mau belajar tentang tips sukses membangun akun TikTok. Nah, Mbak Rizka, gimana nih caranya membangun akun TikTok itu biar bisa sukses gitu? Oke, dari tips-tipsnya gitu. Tips-tipsnya dari awal itu sebenarnya sama seperti konten kreator lain itu nasihatnya tuh tetap satu, konsisten, harus konsisten. Jangan sampai kita bikin konten sekarang terus habis itu kok jelek ya performanya terus nggak bikin lagi kayak gitu. Yang penting harus konsisten, walaupun hasil di awal kayak gimana pun tetap kok kita niatkan kita pengen jadi konten kreator, kuncinya harus konsisten itu sih. Harus konsisten. Kelupaan tadi. Teman-teman kalau pengen tahu nih akun TikToknya Mbak Rizka nih. Iya, akun TikTok aku @WOWRFDDD. Di situ aku konten setiap hari di situ. Setiap hari ya? Setiap hari, satu hari 2 konten. Satu hari gimana 2 tuh? konten. Nah, kalau dulu awal mulanya mau bikin akun TikTok itu gimana? Mungkin ada inspirasi atau gimana gitu? Awalnya bikin TikTok itu sebenarnya aku ya sebagai penonton ya, sama aja kayak orang-orang lainnya kan, karena waktu awal pandemi itu gabut. WFH juga kayak gitu. Terus akhirnya banyak di sosial media lain tuh banyak ngupload konten TikTok, jadi lama-lama penasaran, akhirnya aku download TikTok itu sebagai penonton kayak gitu. Terus setelah nonton kalau di TikTok itu kan kita bikin konten tuh istilahnya gampang ya, kita tinggal pencet soundnya terus kita bikin konten yang serupa dengan orang lain tapi dengan gayanya kita. Lama-lama aku bikin versiku sendiri, kontenku sendiri, cuman itu buat seneng-seneng aja, lucu-lucuan aja kayak gitu. Terus lama-lama karena kok banyak interaksi, banyak orang-orang yang suka, kemudian banyak yang minta bikin konten begini begitu, terus akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, berarti yang awal mulanya bikin TikTok itu tadi. Nah, kalau yang motivasi, ada nggak sih yang bikin motivasi termotivasi gitu menjadi konten kreator kayak gitu? Sebenarnya karena dari dulu tuh emang udah suka bikin konten ya, jadi kayak ya ngalir aja gitu bikin kontennya. Tinggal satset kayak gitu. Karena dari dulu ya emang berkecimpungnya di area-area kreatif kayak gitu. Jadi ya mengalir aja kayak gitu. Nah, kalau caranya memilih akun TikTok, memilih genre TikToknya kita itu gimana sih? Cara memilih genre itu sebenarnya kalau aku pribadi ya, karena aku tuh namanya orang tuh pasti punya kesukaannya masing-masing. Kalau aku pribadi, kalau untuk konten aku lebih memilih konten-konten yang genrenya komedi. Aku dari dulu tuh kalau bikin konten dimanapun itu pasti buat lucu-lucuan kayak gitu. Sorry. Bukan genre, tema ya? Tema. Nanti pada bingung sebenarnya. Kok tema? Tapi masih nyambung sih sebenarnya. Aku kan suka komedi. Terus tapi untuk lebih spesifiknya itu nanti biasanya sambil jalan. Kira-kira komedi itu kan luas banget nih. Tapi tema spesifik kok aku kan bahasnya tentang Harry Potter itu sambil jalan. Sebenarnya aku tuh bikin konten tuh tentang komedi secara umum, tapi mengerucutnya tuh sambil jalan. Waktu itu aku bikin konten tentang Harry Potter, ternyata yang paling banyak ditonton itu dan yang paling banyak interaksi itu. Jadi ya lama-lama bikinnya itu. Kita temukan sambil berjalan sih. Sambil lihat referensi. Juga, benar. Kalau tips agar FYP, karena FYP kan paling diburu para konten kreator ya. Konten kreator di TikTok ya. Iya, TikToker gitu. Sebenarnya untuk FYP sendiri, semua konten TikTok yang kita buat itu pasti masuk FYP. Pasti ya? Pasti masuk FYP. Cuman apakah bertengger lama di FYP itu tergantung kualitas konten kita sendiri kayak gitu. Kecuali kok misalnya akun kita kena shadow ban atau kena blokir kayak gitu ya dari TikTok, itu nggak akan masuk di FYP. Tapi kalau umumnya sih pasti masuk FYP. Kemudian dari situ
kita harus meningkatkan kualitas kontennya kita supaya bertengger di FYP-nya tuh lebih lama, lebih lama dan menarik interaksi dari orang-orang kayak gitu. Semakin banyak interaksi, TikTok akan memberikan skor kepada konten kita tuh lebih tinggi. Jadi sama TikTok dinilai, oh konten ini bagus nih, jadinya disebarkan lagi. Biar jadi banyak yang lihat. Benar. Gitu ya. Jadi konten kita lebih lama bertenggernya di TikTok kayak gitu. Mungkin Mbak Rizka tahu nih, apa sih kesalahannya para TikToker atau TikToker pemula gitu ya, yang bikin mereka kayak merasa gagal gitu? Sebenarnya kesalahan umum yang dibuat para TikToker atau konten kreator pada umumnya tuh mereka baru mulai udah pingin semuanya tuh perfect kayak gitu. Mau memulai sesuatu tapi aku nggak punya kamera, aku nggak punya lighting, aku nggak punya mix segala macam. Padahal kalau emang kita mau mulai ya mulai aja dengan apa yang ada kayak gitu. Ada sekarang kan HP udah canggih-canggih. Kalaupun memang HP-nya belum canggih ya udah pakai yang ada aja kayak gitu. Karena kalau misalnya dari awal kita udah set sesuatu tuh harus perfect, nanti kita punya ekspektasi nih. Kok misalnya kok ini performnya nggak bagus ya, padahal aku udah gini. Akhirnya kita membatasi diri kita sendiri. Akhirnya kalau mau berkembang tuh jadinya ya terbatas juga. Padahal sebenarnya kita punya potensi kayak gitu. Aslinya gitu. Nah, mungkin Mbak Rizka tahu nih tempat buat belajar bikin TikTok, bikin apa? Konten TikTok biar bagus gitu Mbak. Sebenarnya sekarang banyak banget ya tutorial gimana bikin konten di TikTok kayak gitu. Di TikTok sendiri pun banyak gitu tips-tips gimana caranya bikin konten. Di YouTube pun juga banyak yang gratisan. Cuman kelemahannya yang gratisan itu materinya kan nggak urut ya, nggak urut karena pasti pas kita muncul yang ini udah caranya bikin konten yang begini kayak gitu. Nah kalau misalnya aku sih prefer untuk kalau misalnya teman-teman mau latihan tuh latihan yang berbayar supaya supaya lebih terstruktur materinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau teman-teman itu kalau lihat di YouTube meloncat materi meloncat materinya kan loncat-loncat. Sedangkan kalau misalnya teman-teman punya uang nih, aku sih saraninnya kalau misalnya mau kursus itu yang berbayar aja. Jadi worth it gitu, kita bayar, kita dapat ilmunya tuh bener-bener lengkap dari awal sampai akhir. Di Argia sendiri ada kursus untuk bikin konten kayak gitu, dan juga kita bakal belajar gimana caranya algoritma TikTok ini bekerja kayak gitu. Jadi bisa lebih lengkap kok di Argia kita belajarnya kayak itu teman-teman sobat Argia dimanapun berada, buat kalian yang pengen belajar ngembangin akun TikTok bisa banget loh join ke Argia gitu kan ya. Iya bener banget. Mungkin gitu dulu ya Mbak. Oke. Video kali ini buat teman-teman sobat Argia dimanapun berada, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus akun Argia, TikToknya, IG-nya, YouTube-nya mungkin ya Mbak. Benar. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.